Ini udah siap-siap saya buang ke bawah dan dia ada yang HK dalam jumlah besar langsung ke atas seperti itu. Nah ya, jadi saya langsung cuan sekitar. Halo teman-teman, balik lagi di channel Scalping Trader, channel yang berisi video-video live trading scalping saham saya sebagai bahan saya evaluasi dan juga mudah-mudahan ada nilai-nilai pelajaran yang bisa teman-teman ambil. Oke, sebelum video dimulai saya mau disclaimer dulu kalau konten ini bukan ajakan untuk jual beli saham apapun ya teman-teman. Jadi keputusan jual dan beli saham sepenuhnya ada di tangan teman-teman masing-masing dan teman-teman harus pahami resikonya ya, bertanggung jawab pada aset masing-masing. Nah pagi ini saya punya pantauan saham HRTA ya teman-teman. Saham HRTA ini kemarin dia arah seperti itu dan harapannya nih bisa akan melanjutkan kenaikan di awal perdagangan ini ya teman-teman. Biasanya saham ARA itu di pagi hari itu masih volatile sekali dan saya ambil keputusan tadi untuk masuk cepet di 262 seperti itu. Ini ya. Saya masih sangat volatile, di bawah koreksi dulu itu teman-teman. Saya langsung jemur di 266. Saya langsung jemur di 266 sebentar aja. Dan dengan harapan ini bisa langsung kejemput, tapi kalau enggak itu udah saya langsung buang aja ke kiri ya. Kalau kita lihat tuh floating profit sekitar 1,5%. Ini udah siap-siap saya buang ke bawah dan dia ada yang HK dalam jumlah besar langsung ke atas seperti itu. Nah ya, jadi saya langsung cuan sekitar netnya 117.000. Ini sebenarnya agak beresiko ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nonton video ini saya tidak sarankan untuk masuk seperti ini. Saya lebih menyarankan teman-teman untuk analisa bid offer ya, analisa bid offer. Nah ini saham chip udah naik, kita belum sempat entry dia udah naik, dia seperti itu kencang banget. Nah ini HRTA-nya, nah ini udah di 268 ya, 268. Nah itu tadi ada yang buang ya 1000 lot ya kurang lebih langsung habis. Ini kalau udah seperti ini udah mulai mature marketnya biasanya saya memilih fokus ke saham-saham yang ramai ditransaksikan dan bid offernya menarik seperti itu ya teman-teman. Kalau secara logika analisa bid offer itu maksud yang pengertian yang saya pahami adalah ketika overnya ini tebal dan terus menerus di HK seperti itu dan di bidnya itu ada support, ada titik-titik support yang kita bisa cut loss teman-teman. Nah ini saham call tadi saya masuk cepet aja, Nah setelah kita analisa pun nggak mesti 100% analisa kita akan berhasil ya teman-teman. Analisa kita akan benar, karena kalau misalnya kita bisa analisa benar terus mungkin kita akan jadi orang kaya cepet ya di saham ini. Ini salah satu contoh yang saya gagal dalam menganalisa tadi. Kalau teman-teman mundurin videonya saya entry karena di bawahnya itu ada support yang lumayan tebal gitu ya dan sahamnya ramai ditransaksikan gitu ya. Tapi ketika dia nggak berjalan sesuai rencana, ya udah tuh ya kita teman-teman lihat ya di 146 jadi 17.000. Nah ini biasanya kalau udah seperti ini dia akan berat nih naik nih teman-teman. Istilahnya dia buat resistable ya di 146 dan kalau udah kayak gini biasa pelaku pasar tuh males responnya. Jadi udah saya juga nggak pakai perasaan, nggak pakai hati, kalau udah nggak sesuai rencana udah saya buang. Saya loss 1,4%, 100 lot ya. Tapi masih hijau ya 91.000, lossnya 25.700 netnya. Nah masalah it's okay daripada kita kehilangan aset lebih besar lagi ya. Jadi saya mutusin untuk tadi cepet aja. Nah saya pantau lagi nih di 264 ya teman-teman. Kita lihat walaupun HK-nya tipis-tipis tapi dia overnya nggak ditambah ya teman-teman. Overnya perlahan-lahan habis tuh ya. 1.500 overnya perlahan-lahan habis. Saya cuma masuk 50 lot aja. Ini istilahnya hanya sekedar nitip sendal ya teman-teman, tes lot doang. Kita lihat, nah bener ya, dia overnya perlahan-lahan habis. 264-nya langsung jadi bid di sekitar 600 lot ya, seperti itu. Dan itu ditambah dikit-dikit, banyak yang antri. Kita masih pantau-pantau, ada yang HK 1000 lot. Nah itu kita lihat di order list sampai mana di orderan kita.
orderan kita tuh sekitar 1.800. Nah jadi itu ya, ada yang AHK besar. Nah ini biasanya kalau udah seperti ini akan kejemput ya teman-teman, walaupun cuannya nggak terlalu besar ya teman-teman, walaupun cuannya nggak terlalu besar, yang penting bagi saya adalah saya memperkuat psikologi saya dengan mencoba menggunakan lot-lot kecil ya, yang kalau misalnya kita loss tuh kita nggak terlalu, itu kita cuan 4.000, netnya jadi 96.000. Jadi seperti itu yang saya lakukan dalam scalping saham, seperti itu teman-teman. Dan di kondisi market mulai dari akhir November ya, mulai dari akhir November itu sampai Februari ini market tuh nggak kemana-mana ya teman-teman, dia sideways di area 6.900 6.800. Dan di kondisi market yang seperti ini tuh biasanya menurut saya itu nggak banyak saham-saham yang menarik untuk ditransaksikan ya teman-teman. Jadi ya kalau kondisi market yang seperti ini dengan portofolio yang nggak merah aja itu udah bagus banget ya. Saya yakin udah bagus banget. Karena kecuali beda cerita kalau seandainya kita masuk di pertengahan atau akhir 2020 ya, itu pasti akan gila-gilaan banget ya teman-teman. Itu pasti cuan akan gila-gilaan banget karena semua saham tuh digoreng ya waktu itu. Sorry, batuk. Ini karena saya terlalu banyak ya main di saham gorengan mungkin ya, jadi tenggorokan saya gatel gitu ya. Nah kecuali tadi saya bilang seperti itu ya teman-teman, kecuali kita masuk di saham di fase-fase bullish market ya. Ketika kita masuk di bullish market itu bisa kita all in dengan greedy, dengan masuk lotnya jumlahnya besar, percaya diri gitu, karena memang marketnya lagi menanjak. Dan biasanya ketika marketnya lagi bullish tuh banyak pelaku pasar yang berani masuk dalam jumlah besar juga seperti itu. Beda seperti saat ini ya, belakangan kan kalau teman-teman perhatiin tuh value transaksi IHSG tuh nggak terlalu besar lagi ya teman-teman, nggak sampai belasan triliun ya, Pak, masih di bawah 10 triliun ya, seperti itu. Nah ini saham RTA kalau teman-teman lihat itu saya sell di 266 ya, saya 266, ini 258. Nah itu ya, jadi salah satu pelajarannya di saham-saham yang third liner ya, atau saham-saham lapis ketiga itu, saham-saham lapis ketiga itu sangat volatil ya teman-teman. Jadi saya menyarankan untuk teman-teman bisa langsung take profit cepet aja kalau misalnya memang udah profit, istilahnya cuan bungkus, karena rawan dibanting seperti itu. Ya mungkin sekian aja ya video kali ini, mudah-mudahan di video ini teman-teman bisa mengambil pelajaran. Mudah-mudahan ada bisa sama-sama menambah skill kita untuk ke depan lebih baik lagi. Hari ini cuannya cuma 96.000, kita syukuri. Ya, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Thank you. Salam cuan.